Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gulo OWC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab dan sekaligus membahas 3 pertanyaan. Apakah dalam hukum gereja diperbolehkan menantu menikahi mertua atau mertua menikahi menantu? Lalu yang kedua, apakah boleh menikahi anak tiri dan ibu atau bapak tiri? Lalu yang ketiga, apakah boleh menikahi kakak ipar atau sebaliknya? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana menurut hukum gereja Katolik? Nantikan jawabannya. Hubungan mertua dengan menantu, dengan anak tiri, ibu tiri, bapak tiri, kakak ipar atau adik ipar disebut dalam hukum gereja adalah hubungan semenda atau afinitas dalam bahasa Latin. Maka marilah kita membaca dasar hukum gereja tentang hubungan kesemendaan ini. Kanon 1092 menyatakan demikian. Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun. Arti semenda dalam kanon 1092 ini adalah hubungan persaudaraan yang muncul dari perkawinan yang sah antara suami dengan orang tua dan saudara-saudari istrinya. Demikian juga antara istri dengan orang tua dan saudara-saudari dari suaminya. Arti semenda tersebut diatur di dalam kitab hukum kanonik, kanon 109. Paragraf pertama berbunyi demikian. Hubungan semenda atau afinitas timbul dari perkawinan yang sah, walaupun tidak konsumatum atau belum disempurnakan dengan persetubuhan, dan berlaku antara suami dan orang yang mempunyai hubungan darah dengan istrinya. Demikian juga antara istri dan orang yang mempunyai hubungan darah dengan suaminya. Hubungan semenda dihitung demikian sehingga orang yang mempunyai hubungan darah dengan suami merupakan keluarga semenda istri dalam garis dan tingkat yang sama dan sebaliknya. Dari kanon 1092 ini ada 2 jenis semenda. Jenis semenda yang pertama adalah hubungan semenda lurus, yaitu antara mertua dengan menantu atau sebaliknya, orang tua dengan anak tiri, dan anak dengan ibu tiri atau bapak tiri. Misalnya Sandro, mertua, mempunyai menantu bernama Heresia yang suaminya sudah meninggal dunia. Antara Sandro dan Heresia punya hubungan semenda garis lurus. Maka dalam semenda lurus tingkat manapun akan menjadi halangan perkawinan. Di sini tidak hanya dilarang tetapi menjadi halangan perkawinan. Jenis semenda yang kedua, yaitu hubungan semenda dalam garis menyamping, yaitu hubungan dengan ipar. Misalnya seorang kakak laki-laki menikahi adik iparnya karena suaminya sudah meninggal. Atau sebaliknya, adik ipar menikahi kakak iparnya yang pasangannya sudah meninggal dunia. Kitab hukum kanonik baru atau kitab hukum kanonik tahun 1983 tidak memandang semenda menyamping sebagai halangan nikah. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja kita bertanya, apa tujuan bahwa hubungan semenda dijadikan halangan nikah di dalam kitab hukum kanonik? Nah, sangat menarik alasannya, saudara-saudariku yang terkasih, atau tujuannya. Yang pertama, sebagai usaha untuk menjaga agar hubungan suami dengan saudara-saudari istrinya dan secara khusus dengan anak tirinya tetap sehat. Lalu yang kedua, untuk menjaga agar persaudaraan hendaknya tetap merupakan hubungan keluarga yang baik. Jadi ini yang menjadi tujuan atau alasan dari hubungan semenda dijadikan sebagai halangan nikah. Ya, dalam arti hubungan semenda dalam garis lurus antara menantu dengan mertua atau mertua dengan menantu, atau antara anak tiri dengan ibu atau bapak tiri. Lalu apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah
mertua menikahi menantu, anak tiri, ibu atau bapak tiri tidak hanya dilarang, tetapi menjadi halangan perkawinan yang sah di dalam hukum gereja Katolik. Jadi ini menjadi halangan perkawinan, saudara-saudariku yang terkasih. Hubungan semenda dalam garis lurus. Apakah ada dispensasi atas hubungan semenda ini? Ya, tentu saja ada. Bapak Uskup atau Romo Vikaris Jenderal atau Romo Vikaris Episkopal Teritorial dapat memberikan dispensasi atas hubungan semenda ini. Tentu saja dengan alasan yang masuk akal, wajar, dan kuat. Jadi tidak sembarangan juga. Namun demikian, sebagai warga negara Republik Indonesia, kita perlu mempertimbangkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang melarang perkawinan antara mereka yang memiliki hubungan semenda. Jadi kita perlu mentaati ini juga. Hal itu dikatakan di dalam pasal 8 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi demikian. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu atau bapak tiri. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja sebagai warga negara Republik Indonesia, kita perlu mempertimbangkan dan menaati undang-undang yang berlaku di negara kita. Dan sekaligus juga sebagai warga gereja, kita juga perlu menaati hukum gereja Katolik. Kita masih ingat kata-kata atau slogan yang diucapkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto. Kita 100% Katolik dan 100% Indonesia. Kita 100% menjadi warga Katolik dan sekaligus 100% menjadi warga negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, saya memiliki pengalaman bahwa ada pasangan suami istri yang pernah cerai secara sipil. Lalu mereka merasa bersalah dan akhirnya mereka menyesalinya dan kembali menjadi suami dan istri. Tentu saja ketika mereka daftarkan kembali ke dinas kependudukan dan catatan sipil, lalu mereka membutuhkan surat dari gereja untuk menyatakan bahwa mereka ini benar sebagai suami dan istri dan sudah diberkati dalam gereja Katolik. Tetapi tentu saja sakramen perkawinan yang telah mereka langsungkan dulu itu tetap sebagai perkawinan yang sah. Jadi hanya secara administrasi ya gereja mengeluarkan surat bahwa mereka sudah bersatu kembali sebagai suami dan istri setelah melakukan perceraian sipil. Jadi karena gereja melakukan pendekatan kepada mereka, akhirnya mereka bersatu lagi sebagai suami dan istri. Jadi kita mendoakan orang semacam ini yang menyadari kesalahannya